Setelah Letnan Jenderal Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret atau yang dikenal dengan sebutan SP 11 Maret atau Super Semar dari Presiden Soekarno, Soeharto pun langsung mengadakan rapat di markas Kostrad. Dan keesokan harinya, tanggal 12 Maret 1966, Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto atas nama Presiden Soekarno langsung membuat langkah keputusan, yaitu pertama, membubarkan PKI termasuk semua organisasi yang seazas dan bernaung di bawahnya. Kedua, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sementara itu, Jenderal A.H. Nasution di rumahnya didatangi oleh Jenderal Sucipto yang membawa salinan Super Semar. Dan setelah dipelajari dengan seksama naskah SP 11 Maret itu, Nasution menyadari bahwa surat itu tidak hanya memberikan kekuasaan darurat kepada Soeharto, tetapi juga dapat memberinya kontrol atas eksekutif. Wah, Soeharto sudah punya kekuasaan de facto atas pemerintahan. Jadi, sekarang Soeharto lekas saja membentuk kabinet menteri, kata Nasution pada Sucipto. Karenanya, Nasution lalu berangkat ke rumah Soeharto yang waktu itu masih di Jalan Haji Agus Salim. Dalam pertemuan dengan Soeharto, Nasution menyarankan bahwa Soeharto sebaiknya segera membentuk kabinet darurat untuk menggantikan kabinet yang pro PKI bentukan Presiden Soekarno. Menanggapi pernyataan Nasution itu, Soeharto masih belum yakin dan terkesan hati-hati tentang apa yang dia bisa atau tidak bisa dilakukan dengan kekuatan barunya itu. Menurut Soeharto, pembentukan kabinet adalah sepenuhnya kewenangan Presiden. Ah, tidak begitu. Mengenai pembentukan kabinet, itu tetap Bung Karno yang berhak, kata Soeharto. Tetapi Nasution bersikeras dan kembali meyakinkan Soeharto, tidak, kamu sekarang yang berhak. Lebih lanjut, Nasution menjelaskan bahwa langkah yang telah dilakukan oleh Soeharto dengan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya akan sia-sia jika tidak diikuti pembersihan dan penangkapan para tokoh-tokoh PKI yang ada di kabinet menteri dan lembaga pemerintahan lainnya. Selanjutnya, Nasution mendorong agar Soeharto berani mengambil tindakan tersebut dengan berjanji untuk memberikan dukungan penuh atas segala konsekuensi yang ditimbulkannya. Dikatakan Nasution, segala krisis politik dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat itu disebabkan kebijakan dan kepemimpinan Presiden Soekarno. Kepemimpinan Bung Karno lah penyebab segala krisis yang terjadi saat ini, ungkap Nasution. Dan setelah tarik ulur, akhirnya Soeharto menerima apa yang ditekankan Jenderal A.H. Nasution, seniornya di militer itu. Sehingga sesuai kesepakatan rahasia antara Nasution dan Soeharto, maka pada tanggal 18 Maret 1966, Soeharto melakukan penangkapan atas 15 orang menteri. Di antaranya yaitu Dr. Subandrio, Wakil Perdana Menteri I yang merangkap sebagai Menteri Luar Negeri, dan Khairul Saleh, Wakil Perdana Menteri III, merangkap Ketua MPRS. Setelah langkah tindakan Soeharto
mengamankan para menteri yang tersangkut G30 SPKI. Maka pada bulan Mei 1966, Jenderal A.H. Nasution bersama Letjen Soeharto dan pimpinan ABRI lainnya mengeluarkan pernyataan ABRI yang pada intinya berisi tentang dukungan atas langkah-langkah dan tindakan yang diambil oleh pengemban Surat Perintah 11 Maret. Nasution sendiri setelah jabatan Menhankam Kasabnya dicopot, mengaku secara sadar dan terpaksa memakai jabatan Wapangsar, Wakil Panglima Besar Jenderal Sudirman, sebuah jabatan yang disandangnya di masa Perang Kemerdekaan yang sebenarnya sudah tidak ada. Tampaknya A.H. Nasution tahu betul bagaimana langkah konstitusional mengikis kekuasaan Presiden Soekarno. Oleh sebab itu, ia mengincar kursi kepemimpinan MPRS. Dan benar saja, dalam sidang umum MPRS keempat pada tanggal 20 Juni 1966, Jenderal A.H. Nasution terpilih sebagai ketuanya secara aklamasi. Dan sehari kemudian, pada 21 Juni 1966, MPRS yang diketuai oleh A.H. Nasution meratifikasi langkah-langkah yang diambil pengemban Super Semar, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI dan pelarangan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, juga mengeluarkan TAP MPRS yang berisi tentang mencabut keputusan Soekarno sebagai presiden seumur hidup berikut gelar pemimpin besar revolusinya. Sementara, menanggapi langkah yang diambil A.H. Nasution melalui kewenangan Jenderal Soeharto, pengemban Surat Perintah 11 Maret itu membuat Presiden Soekarno murka. Dalam pidato pada tanggal 17 Agustus 1966 yang diberi judul "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah", Presiden Soekarno memang sempat memuji atas langkah-langkah yang ditempuh Jenderal Soeharto dalam membubarkan PKI. Namun, Soekarno mengecam keras langkah yang dilakukan oleh Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution dalam memanfaatkan Super Semar yang menurut Soekarno, SP 11 Maret telah disalahartikan sebagai penyerahan kekuasaan. Untuk lebih jelasnya, berikut cuplikan pidato Presiden Soekarno tersebut. Surat Perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden. Perintah pengamanan wibawa Presiden. Perintah pengamanan ajaran Presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini.